Halo teman-teman Jalan Berbisik, semoga kalian semua sehat walafiat. Kali ini, aku sudah menyiapkan sebuah cerita yang cukup menyeramkan. Buat yang belum subscribe, yuk gabung keluarga Jalan Berbisik sekarang. Malam ini, aku akan membacakan sebuah kisah horor yang dijamin bikin bulu kuduk berdiri. Siapkan mentalmu, seperti biasa, saya tidak akan menahan diri untuk membacakan kisah ini. Jadi, mari kita mulai. Ini cerita Dito. Kejadian ini dialami Dito kira-kira tahun 2009 atau 2010 gitu. Jadi udah cukup lama ya. Tapi sampai sekarang, Dito masih trauma kalau ingat-ingat. Dito ini cuma orang biasa, pekerja shift malam di sebuah minimarket yang letaknya agak di pinggir kota. Minimarketnya ini nggak persis di tengah keramaian, tapi di jalan yang lumayan besar. Cuma ya kalau udah larut malam atau dini hari, sepi banget. Di seberang jalan itu ada lahan kosong yang ditumbuhi pohon-pohon besar. Agak gelap dan terkesan gak terawat. Waktu itu, Dito baru kerja di sana beberapa bulan. Dapat shift malam itu udah jadi hal biasa buat dia. Demi sesuap nasi lah ya. Jam kerjanya biasanya dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Malam-malam begitu biasanya minimarket itu lumayan sepi. Paling ada 1-2 orang mampir buat beli rokok, kopi, atau mie instan. Selebihnya ya Dito cuma sendirian. Beresin barang, ngecek stok, sambil ditemani suara pelan radio atau lagu dari HP-nya. Awal-awal kerja shift malam, Dito nggak ngerasain apa-apa aneh. Biasa aja, paling yang ngantuk. Udara dingin AC, sunyi, kadang bikin merinding dikit. Tapi Dito mikirnya itu wajar, namanya juga kerja malam. Dia udah biasa sama suasana sepi. Nah, keanehan itu mulai muncul setelah beberapa minggu Dito rutin shift malam. Awalnya cuma hal-hal kecil yang dia pikir cuma karena dia ngantuk atau salah lihat. Misalnya, pas dia lagi beres-beres di rak bagian belakang, dia merasa kok ada barang yang posisinya kayak geser sedikit dari tempatnya. Padahal perasaan dia nggak ada orang lewat situ. Atau kadang dia merasa kayak ada bayangan sekilas di ujung lorong rak, tapi pas dia lihat lagi nggak ada apa-apa. Puncaknya, suatu pagi pas mau serah terima shift sama pegawai pagi, Dito ngecek laji kasir buat bikin laporan penjualan. Nah, pas ngitung uang, dia kaget. Di antara tumpukan uang kertas sama receh biasa, ada beberapa keping uang logam yang udah kuno banget. Kayak uang receh zaman dulu, warnanya udah kusam, gambarnya juga beda sama uang yang beredar sekarang. Dito bingung, perasaan semalam gak ada pembeli yang bayar pakai uang kayak gini. Dia ingat-ingat, siapa ya? Gak ada. Lagian mana ada orang yang masih punya dan mau pakai uang koin kuno buat belanja di minimarket. Dia tanya sama pegawai pagi, "Bro, semalam ada yang bayar pakai uang receh kuno nggak?" Pegawai pagi juga bingung. "Hah? Uang kuno?" "Enggak, Tok. Aku tadi nerima laci kasir juga udah gini kan?" Dito makin bingung. Dia pikir jangan-jangan ada teman iseng yang masukin uang itu pas dia nggak lihat. Tapi nggak mungkin juga. Minimarket kan pintu otomatisnya bunyi kalau ada yang masuk. Dan Dito pasti denger. Dia coba lupain aja. Mungkin dia emang lupa ada pembeli yang pakai uang itu, atau ya udahlah keanehan kecil aja. Tapi kejadian nemu uang kuno itu nggak cuma sekali. Besoknya lagi. Setiap abis shift malam, Dito selalu nemu beberapa keping uang receh kuno di laji kasir. Jumlahnya nggak banyak, cuma 2 atau 3 keping per malam. Tapi ini bikin Dito mulai mikir, ini siapa yang belanja? Kok nggak kelihatan? Setelah kejadian uang kuno itu, Dito mulai jadi lebih peka sama suasana di minimarket pas malam. Dan firasat gak enak itu makin kuat. Rasanya kayak ada sesuatu yang selalu ada di sana bersamanya, tapi gak kelihatan. Anomali itu makin sering. Kadang pas minimarket lagi sepi-sepinya, dini hari sekitar jam 2 atau 3 gitu, tiba-tiba pintu otomatis minimarket itu ping! Terbuka sendiri, terus ses, nutup lagi. Padahal di depan gak ada siapa-siapa. Gak ada mobil lewat, gak ada motor, apalagi orang jalan kaki. Dito awalnya mikir mungkin sensornya error atau kena angin. Tapi kok sering? Terus, kadang di tengah keheningan, dia mendengar suara-suara aneh. Awalnya lirih, kayak bisikan yang gak jelas datangnya dari mana. Dari arah rak minuman, dari gudang, susah dilacak. Bisikan itu kayak nyeng di telinga.
bikin gak nyaman. Suara lain yang bikin Dito merinding adalah suara langkah kaki. Dia sering dengar suara tap, 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 pelan. Kayak ada orang lagi jalan di lorong rak bagian belakang atau kadang di dekat rak camilan. Tapi pas dia intip, gak ada siapa-siapa. Suara langkah itu kadang berhenti mendadak, bikin Dito makin tegang. Dia coba cek lewat cermin cembung yang dipasang di sudut ruangan, gak ada bayangan orang. Pernah juga pas dia lagi nyusun barang di rak paling belakang, tiba-tiba dia mencium bau yang aneh. Bau yang gak seharusnya ada di minimarket yang isinya mie instan, sabun, sama kopi. Baunya itu kayak bau melati yang semerbak banget, tapi dingin dan bikin bulu kudut berdiri. Baunya gak lama, cuma beberapa detik terus hilang. Tapi cukup bikin Dito langsung lari ke depan, jantungnya deg-degan gak karuan. Bau melati itu di budaya kita kan sering dikaitin sama teman-teman pasti tahu lah ya. Yang paling bikin Dito ketakutan setengah mati adalah suara tawa. Iya, suara tawa. Bukan tawa orang biasa. Suara tawa itu tinggi, melengking, dan terdengar sangat dekat. Kadang dia dengar dari arah langit-langit, kadang dari ujung lorong yang gelap. Suaranya itu kayak kikik atau hihihi. Tawa ini bukan tawa gembira, tapi tawa yang mengejek, yang dingin, yang bikin tenggorokan Dito tercekat. Setiap dengar tawa itu, Dito langsung baca-baca ayat kursi dalam hati. Tangannya gemetar. Dito udah coba cerita ke teman-teman kerjanya atau manajernya. Tapi mereka cuma ketawa atau bilang Dito kurang tidur, kebanyakan begadang, jadi halusinasi. Paling lu cuma kecapean toh. Tidur yang bener makanya. Gitu kata mereka. Tapi Dito tahu, dia nggak halusinasi. Suara-suara itu, bau itu, bayangan sekilas itu, dan uang receh kuno di kasir itu nyata. Ketegangan ini berlangsung minggu-minggu. Setiap malam, Dito selalu merasa dia nggak sendirian. Dia merasa diawasi. Dia jadi parno sendiri. Sering bolak-balik lihat ke belakang, ke arah lorong rak, ke arah pintu otomatis. Dia mulai ngulangin dengerin musik biar bisa lebih mendengar suara-suara di sekitarnya. Tidur siangnya jadi nggak nyenyak. Setiap mau berangkat shift malam, perutnya mules, kepalanya pusing. Dia mulai bercoba berinteraksi secara nggak langsung. Kalau dengar suara langkah, dia coba berdehem keras-keras. Kalau dengar bisikan, dia coba baca bismillah dalam hati. Tapi kayaknya itu nggak ngaruh banyak. Mereka tetap di sana. Sampai akhirnya kejadian puncaknya itu datang. Kejadian yang bikin Dito bersumpah gak akan pernah lagi mau kerja shift malam sendirian di tempat sepi. Malam itu, suasana terasa lebih berat dari biasanya. Hawa di dalam minimarket entah kenapa terasa lebih dingin, padahal suhu AC gak Dito ubah. Suara jangkrik di luar pun kayaknya berhenti bunyi, padahal biasanya rame. Langit di luar gelap pekat, kayak mau hujan tapi nggak jadi. Jam menunjukkan pukul 3 pagi lewat sedikit. Dito lagi duduk di belakang meja kasir, matanya udah berat sambil sesekali nyatet penjualan. Tiba-tiba, pintu otomatis minimarket itu, ping, terbuka. Bunyinya nyaring banget di keheningan itu. Dito langsung menegakkan badan, siap menyambut pembeli. Tapi pas dia lihat ke depan, nggak ada siapa-siapa. Jalanan sepi. Di luar cuma ada gelapnya malam dan lampu penerangan jalan yang redup. Dito mengerutkan dahi. Sensornya error lagi nih, gumamnya dalam hati. Pintu itu, ces, tertutup lagi. Dito mau kembali ke catatannya, tapi matanya nggak sengaja menangkap pergerakan di dekat pintu masuk. Di area antara pintu otomatis dan rak paling depan. Ada sosok di sana. Sosok itu berdiri membelakangi Dito, menghadap rak minuman dingin. Dari belakang kelihatannya seperti seorang wanita. Rambutnya panjang banget, terurai sampai hampir menyentuh lantai. Dia memakai pakaian yang warnanya putih kusam, terlihat seperti kain panjang yang gak berbentuk jelas. Jantung Dito langsung dagdugdug gak karuan. Keringat dingin mendadak membanjiri punggungnya. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, mematung. Dito mencoba berpikir logis. Mungkin pelanggan yang baru masuk. Tapi kenapa diam aja di sana? Dan kenapa dia nggak dengar suara langkahnya sama sekali?
Tadi kan pintu udah nutup. Dito memberanikan diri menegur. Suaranya agak bergetar. Permisi, ada yang bisa dibantu, Bu? Tidak ada jawaban. Sosok itu tetap membelakanginya. Ketegangan makin mencekik. Dito merasa udara di sekitarnya tiba-tiba jadi sangat berat. Dia nggak bisa mengalihkan pandangan dari sosok itu. Otaknya menyuruh dia lari, tapi kakinya terasa lengket ke lantai. Tiba-tiba, sosok itu bergerak. Perlahan, sangat perlahan. Dia mengelurkan tangannya ke arah rak minuman dingin. Tangannya itu pucat dan kelihatannya terlalu panjang untuk ukuran tangan manusia normal. Jari-jarinya juga terlihat kurus dan kaku. Dito menahan nafas. Dia lihat sosok itu mengambil sebotol air mineral dari kulkas. Gerakannya tidak wajar, kayak sendi-sendinya nggak ditekuk, cuma mengambang atau meluncur pelan. Setelah mengambil botol air mineral, sosok itu berbalik. Teman-teman, ini bagian yang bikin Dito sampai sekarang masih bisa mendadak menggembetaran kalau cerita. Saat sosok itu berbalik, Dito melihat wajahnya. Wajah itu pucat pasi, kulitnya seperti kertas putih yang lecek. Matanya kosong, hitam pekat tanpa pupil atau putih mata yang jelas. Rambut hitam panjangnya menutupi sebagian besar wajahnya, tapi Dito bisa melihat senyum yang mengerikan terukir di bibirnya yang pucat. Senyum yang lebar, tapi dingin, dan sama sekali tidak menunjukkan kehangatan. Sosok itu tidak berjalan. Dia seperti melayang pelan, mulus, tanpa suara, menuju meja kasir tempat Dito berdiri mematung. Tangannya yang pucat memegang botol air mineral. Dito udah gak bisa mikir. Tubuhnya gemetar hebat, tenggorokannya kering. Dia cuma bisa menatap sosok itu mendekat, dan dalam hati dia gak henti-hentinya baca ayat kursi, doa apa aja yang dia ingat. Sosok itu berhenti tepat di depan meja kasir. Wangi melati yang tadi Dito cium, sekarang tercium lagi. Tapi kali ini sangat kuat, menusuk hidung bercampur dengan bau apek yang bikin mual. Sosok itu mengelurkan botol air mineral itu ke depan Dito. Tangannya kuning, dingin sekali. Dito bisa merasakannya meskipun tidak bersentuhan langsung. Dito dalam kondisi setengah sadar karena takut, entah kenapa melakukan tugasnya. Tangannya yang gemetar meraih botol air mineral itu, lalu mengarahkannya ke scanner. Bip, suara scanner terdengar normal, kontras dengan suasana yang jauh dari normal. Setelah botol di-scan, Dito menyebutkan harganya. Suaranya serak dan nyaris tidak terdengar. 2.500. Sosok itu tidak bicara. Tangannya yang pucat dan berurat itu bergerak lagi, kali ini menuju atas meja kasir. Perlahan, sosok itu meletakkan sesuatu di atas meja kasir. Itu uang, tapi bukan uang kertas atau koin yang beredar. Itu tumpukan koin-koin kuno yang sama persis dengan yang Dito temukan di laci kasir hari-hari sebelumnya. Jumlahnya banyak, cukup banyak untuk membayar harga air mineral itu, bahkan mungkin lebih. Dito hanya menatap tumpukan koin kuno itu. Dia tidak berani mengambilnya. Matanya masih terpaku pada wajah pucat dengan senyum mengerikan di depannya. Dalam keheningan yang menakutkan, sosok itu menarik tangannya dari tumpukan koin kuno. Matanya yang hitam pekat menatap lurus ke mata Dito. Dan kemudian, senyum yang tadi mengerikan itu makin lebar. Lebar sekali, sampai ke pipi, menunjukkan deretan gigi yang runcing dan tidak wajar. Saat itu juga, Dito tidak bisa menahan diri lagi. Dia berteriak. Teriakannya pecah di dalam minimarket yang sunyi. Tubuhnya ambruk ke belakang, kursinya terbalik, Dito jatuh ke lantai. Saat dia jatuh, dari sudut matanya yang panik, dia melihat sosok itu lenyap, tidak berjalan pergi, tidak melayang, tapi benar-benar menguap begitu saja di udara, meninggalkan tumpukan koin kuno dan botol air mineral di atas meja kasir. Keheningan kembali melingkupi ruangan, hanya menyisakan deru nafas Dito yang terengah-engah di lantai, jantungnya berdetak sangat kencang, rasanya mau copot. Tubuhnya gemetar hebat, kayak kedinginan tapi seluruh badannya basah dengan keringat. Dito tergeletak di lantai cukup lama. Dia nggak tahu berapa lama. Dia hanya bisa memeluk lututnya, meringkuk, sambil terus membaca doa-doa yang dia ingat. Dia menangis ketakutan. Pengalaman barusan terlalu nyata, terlalu mengerikan untuk dia pikir itu cuma mimpi atau halusinasi. Setelah merasa tenaganya sedikit terkumpul, dengan tangan gemetar, Dito berusaha bangkit. Pandangannya langsung tertuju ke meja kasir. Botol air mineral itu masih ada di sana, dan tumpukan koin kuno itu juga masih ada. Uang itu nyata, pembeli itu juga nyata. Dalam artian dia datang, berinteraksi, dan meninggalkan bukti. Dito nggak pernah menyentuh uang itu, dia cuma menatapnya dengan rasa ngeri yang luar biasa.
Sisa shift malam itu terasa seperti neraka. Setiap suara kecil, setiap bayangan bikin Dito langsung kaget dan panik. Dia nggak berani lihat ke arah lorong rak, apalagi ke arah pintu depan. Dia menyelesaikan shift itu dengan susah payah. Pas pegawai pagi datang, mereka kaget. Lihat Dito yang mukanya pucat pasi, matanya bengkak kayak habis nangis, dan badannya masih gemetar. Dito cerita semua yang dialami, kali ini dengan detail dan kepanikan yang sangat meyakinkan. Dia tunjukkan koin kuno di meja kasir. Pegawai pagi dan manajer awalnya masih ragu, tapi pas lihat kondisi Dito dan koin-koin kuno itu, mereka mulai percaya, atau paling tidak nggak berani membantah. Akhirnya, koin-koin itu diamankan oleh manajer, nggak dimasukkan ke dalam laporan penjualan. Sejak malam itu, Dito trauma berat. Dia langsung mengajukan pindah shift, dan untungnya dikabulkan. Dia nggak mau lagi kerja shift malam sendirian di tempat yang sepi. Bahkan sampai sekarang, kalau lewat depan minimarket itu pas malam hari, dia masih merasa merinding. Kisah ini mengajarkan kita teman-teman bahwa dunia ini nggak cuma dihuni oleh kita manusia. Ada dimensi lain, ada makhluk-makhluk lain yang kadang bersinggungan dengan kehidupan kita sehari-hari, bahkan di tempat-tempat yang paling biasa sekalipun, seperti minimarket di pinggir kota. Pengalaman Dito ini adalah bukti nyata teman-teman. Pembeli misterius yang datang tanpa jejak, meninggalkan uang dari masa lalu, dan akhirnya menembakkan diri dengan wujud yang mengerikan. Ini bukan cerita fiksi atau karangan. Ini kejadian nyata yang dialami oleh orang biasa saat dia hanya sedang menjalankan rutinitas pekerjaannya. Kadang mereka tidak mencari masalah, mereka hanya ada. Atau mungkin mereka memang punya keperluan tertentu, meskipun kita tidak mengerti apa. Yang jelas, kejadian seperti ini bikin kita sadar pentingnya untuk selalu bersikap sopan dimanapun kita berada, mengucapkan permisi kalau memasuki tempat baru atau sepi, dan selalu berdoa memohon perlindungan. Karena kita tidak pernah tahu siapa atau apa yang sedang memperhatikan kita dari balik keheningan malam. Wah, merinding banget ya cerita tadi. Semoga pengalaman seperti ini tidak terjadi pada kita semua teman-teman. Jangan lupa untuk selalu berhati-hati dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.